Sekarang kita berada di Desa Pondok. Di sini nampak ada sumur tua yang meskipun sudah terendam air waduk selama puluhan tahun, namun kondisinya ini masih bagus ini. Bahkan aspalnya juga masih terlihat ini. Luar biasa ya konstruksinya jembatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi sebuah desa yang sudah puluhan tahun ditenggelamkan akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur pada tahun 1976 membuat puluhan ribu warga di Kabupaten Wonogiri harus berpindah lokasi atau bedol desa. Salah satunya warga yang berada di Desa Pondok, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri ini yang juga ikut terdampak. Desa ini sudah ditenggelamkan sejak tahun 80-an lalu, lantaran Waduk Gajah Mungkur sudah mulai dioperasikan. Nah, di tengah musim kemarau yang panjang ini, Desa Pondok kembali muncul ke permukaan. Seakan mengajak bernostalgia bahwa dulunya kawasan ini merupakan perkampungan warga yang cukup padat. Terbukti dengan adanya beberapa sumur yang dulunya milik warga, serta bangunan jembatan yang hingga kini bentuk fisiknya masih terlihat kokoh. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini Desa Pondok di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya ya. Sekarang kita berada di Desa Pondok. Di sini nampak ada sumur tua yang masih terlihat wujudnya. Jadi ketika musim kemarau ini, ini terlihat di sepanjang kawasan ini dipenuhi oleh pesawahan milik warga nih ya. Namun ketika musim hujan, kawasan ini adalah kawasan yang juga termasuk genangan air dari Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Ketika musim kemarau berkepanjangan seperti sekarang ini, lahan-lahan yang ada di sini dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Suasananya segar ya teman-teman, hijau royo-royo. Namun siapa sangka kawasan yang kita lintasi ini adalah kawasan waduk. Ketika musim hujan ini tidak bisa dilintasi kendaraan karena dipenuhi oleh genangan air.
Sedangkan sawah-sawah yang ada di musim kemarau ini sifatnya hanya sementara, yang dikerjakan oleh petani musiman. Di depan sana nampak ada jembatan yang cukup besar, yang juga kembali muncul ke permukaan pada musim kemarau ini. Jadi di sini dulunya adalah perkampungan warga atau desa yang ditenggelamkan. Salah satu dari 51 desa yang ditenggelamkan dalam pembangunan Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Itu juga nampak ada beberapa sumur tua yang kondisinya masih bisa kita lihat. Sekarang kita mendekat ke bagian jembatannya. Ya, seperti inilah kondisi jembatan yang ada di Desa Pondok Sari. Airnya sudah mengering ya. Oke, kita berhenti dulu di sini. Sekarang kita tepat berada di atas jembatan Desa Pondok, desa yang ditenggelamkan dalam pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Ini jembatannya cukup luas ya ini, dan panjangnya ini sekitar 20 meter. Tepat berada di bawah jembatan ini ada aliran sungai ini sebenarnya. Namun kondisinya saat ini sedang surut. Dan di depan juga nampak ada mesin pompa yang mengambil air dari kawasan ini untuk mengaliri kawasan pesawahan warga yang ada di sekitar kawasan ini. Oh, ini jembatannya cukup besar ya. Untuk konstruksi jembatan ini sendiri, ini masih tampak kokoh ya teman-teman. Meskipun sudah terendam air waduk selama puluhan tahun, namun kondisinya ini masih bagus ini. Bahkan aspalnya juga masih terlihat ini. Luar biasa ya konstruksinya jembatan ini. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun tenggelam, namun masih berdiri dengan kokoh. Ini ya, aspalnya masih terlihat. Bagian tengah dari Waduk Gajah Mungkur ada di depan sana. Biasanya warga juga memanfaatkan untuk memancing ikan di kawasan ini. Dan kabarnya selama musim kemarau ini justru hasil tangkapan ikannya lebih banyak ketimbang saat musim hujan ya teman-teman. Pada saat musim hujan biasanya mendapatkan 2 hingga 3 kilo per harinya. Namun ketika musim kemarau justru bisa mendapatkan ikan sebanyak 6 hingga 7 kilo. Wah, luar biasa ya. Jadi hampir 2 hingga 3 kali lipatnya. Nah, jadi jembatan ini adalah akses penghubung untuk menuju ke kawasan Eromoko. Kabarnya apabila melewati kawasan ini lebih dekat untuk akses menuju ke Eromoko. Ini dulu jalan raya ya di kawasan ini. Sehingga pada saat musim kemarau ini banyak warga yang lebih memilih melewati kawasan ini teman-teman, untuk menuju ke kawasan Eromoko. Untuk tahun 2023 ini musim kemaraunya lebih panjang dari tahun yang sebelumnya ya, karena ada El Nino, sehingga menyebabkan kemarau dan terjadinya kekeringan di berbagai lokasi di Indonesia.
Salah satunya di kawasan Desa Pondok Sari ini. Nampak tanahnya pecah-pecah ini. Saat pembangunan Waduk Gajah Mungkur ini, warga-warga yang terdampak pembangunannya kemudian bertransmigrasi, berpindah ke berbagai wilayah yang ada di Sumatera, mulai dari Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan masih banyak daerah lainnya ya. Dan kabar baiknya, warga yang bertransmigrasi atau bedol desa saat ini kondisinya sudah sejahtera, karena mereka di pulau seberang diberi fasilitas berupa lahan yang cukup luas, teman-teman. Ada juga yang membuka berbagai macam jenis usaha. Salah satunya adalah bisnis bakso. Nah, jadi kawasan Wonogiri ini memang terkenal dengan baksonya yang sangat khas. Sehingga apabila kita berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, itu ada namanya warung bakso Wonogiri. Nah, jadi kemungkinan besar itu adalah warung dari warga-warga yang sebelumnya tinggal di kawasan ini. Begitupun pula saat saya berada di Sumatera, itu banyak sekali warung-warung yang memiliki nama bakso Wonogiri, karena memang kawasan Wonogiri ini identik dengan bakso. Bahkan di salah satu kawasan Wonogiri ini ada kampung dengan julukan Kampung Juragan Bakso, teman-teman. Di rumahnya itu megah-megah, rumah milik dari Juragan Bakso yang di luar kota membangun rumah bertingkat di kawasan Wonogiri. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.